Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Hilmi Husaini dengan NIM 2111060. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview jurnal hasil karya Hermawan Putra, yang mana jurnal ini berjudul tentang pengaruh pasir terhadap tingkat kepadatan tanah lempung ekspansif. Jadi jurnal ini mereview tentang apa sih pengaruh dari pasir terhadap tanah lempung ekspansif, dan tingkat kepadatan itu seperti apa. Langsung saja ke pembahasan. Kita alangkah baiknya di dalam ini disebutkan yang pertama adalah definisi tanah. Apa itu tanah? Menurut Budi Raharjo, dalam jurnal ini menyebutkan bahwasannya tanah merupakan material yang terdiri dari agregat atau butiran padat yang tersementasi satu sama lain dari bahan-bahan organik yang telah melapuk disertai dengan zat cair dan gas yang mengisi ruang-ruang kosong di antara partikel-partikel padat. Nah, itu merupakan pengertian tanah menurut di dalam jurnal ini. Nah, terus ada juga tentang klasifikasi tanah, yang mana di dalam jurnal ini untuk klasifikasi tanah itu menggunakan klasifikasi ASTO yang mana untuk ukuran butir kerikil menurut ASTO itu merupakan bagian tanah yang lolos dari saringan diameter 75 mm dan tertahan pada saringan berdiameter 2 mm atau saringan nomor 10. Dan untuk pasir, menurut ASTO, itu bagian tanah yang lolos saringan dengan diameter 2 mm dan tertahan pada saringan berdiameter 0,0075 mm atau saringan nomor 200. Adapun lanau dan lempung, menurut ASTO, yaitu bagian tanah yang lolos dari saringan dengan diameter 0,0075 mm atau saringan nomor 200. Itu klasifikasi tanah menurut ASTO yang ada di dalam jurnal ini. Nah, terus berbicara tentang pasir. Apa itu pasir? Pasir ini merupakan kumpulan partikel dengan ukuran yang beraneka ragam. Maksud beraneka ragam itu seperti apa? Yang mana butiran padat disertai air dan udara yang mengisi ruang-ruang kosong dan partikel padat yang berasal dari pelapukan batuan secara fisik, mekanis, dan kimiawi. Nah, itu pasir. Pengertian pasir menurut mesur apa sih namanya ini, mesur pokoknya ya. Ini saya kurang ngerti karena bahasa Inggris. Nah, itu pengertian pasir menurut mesur. Nah, ada juga tentang pengertian tanah lempung ekspansif. Karena kita berbicara di dalam jurnal ini berbicara tentang pengaruh pasir terhadap tingkat kepadatan tanah lempung ekspansif, jadi kita harus tahu juga apa itu tanah lempung ekspansif. Nah, jadi tanah lempung ekspansif merupakan tanah yang berukuran mikroskopis sampai dengan submikroskopis yang berasal dari pelapukan unsur kimiawi. Nah, itu merupakan tanah lempung ekspansif. Jadi tanah lempung ekspansif ini terbentuk dari hasil pelapukan unsur-unsur kimiawi. Nah, terus sekarang masuk ke pembahasan definisi pemadatan tanah. Berbicara tentang teknik sipil, otomatis kita otak kita yang ada, khususnya yang ada di dalam benak saya, itu adalah pembangunan, konstruksi, jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Nah, yang mana untuk pembangunan jalan, jembatan, dan bangunan-bangunan tinggi maupun rumah atau apa itu,
pasti tidak lepas dari yang namanya analisis tanahnya terlebih dahulu. Karena apa? Karena untuk kekuatan sebuah bangunan yang baik itu didasari dengan tanah yang bagus, seperti itu. Nah, jadi sekarang kita akan mengetahui untuk tanah lempung ini pemadatannya seperti apa. Nah, dari dalam jurnal ini menjelaskan tentang pemadatan tanah. Apa itu definisi pemadatan tanah? Yang mana definisi pemadatan tanah ini merupakan proses naiknya kerapatan tanah dan memperkecil jarak. Proses naiknya kerapatan tanah dan memperkecil jarak antara partikel sehingga terjadi reduksi volume udara. Nah, itu teori tentang pemadatan tanah. Jadi pemadatan tanah ini adalah proses naiknya tanah, kerapatan tanah. Asalnya tanah itu agak senggang jaraknya menjadi rapat, biar apa? Biar padat. Setelah tanahnya padat, otomatis ketika kita mau membuat sebuah bangunan pun bisa dikatakan akan stabil, seperti itu. Ya. Di sini juga menjelaskan tentang pengujian pemadatan tanah. Yang mana untuk pengujian pemadatan tanah ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. Ya, tujuan pemadatan tanah ini dilakukan sebagai berikut. Itu untuk mempertinggi kekuatan tanah. Kekuatan tanahnya itu dari asalnya cuma 50% bisa meningkat menjadi 70, 80 dan seterusnya. Itulah tujuan dari pemadatan tanah, pengujian pemadatan tanah tersebut. Itu untuk mempertinggi kekuatan tanah. Terus yang kedua, untuk memperkecil compressibility dan daya rembes air. Nah, itu untuk yang kedua pengujian. Nah, adapun untuk bahan atau material yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanah. Untuk tanah itu tanah lempung ini yang ada di dalam jurnal ini didapatkan dari Desa Karangharjo, atau tanah ini diambil dari Desa Karangharjo, Kecamatan Taroh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dengan pengambilan tanah sedalam 50 cm di permukaan. Jadi untuk dalam jurnal ini metode penelitiannya itu menggunakan bahan tanahnya itu dari Desa Karangharjo, Kecamatan Taroh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Yang mana pengambilannya tanah itu 50 cm dari permukaan. Misal ini permukaan tanah. Nah, tanah yang diambilnya itu dari kedalaman 50 cm. Itu untuk bahan yang digunakan dalam metode penelitian ini. Terus untuk pasir menggunakan pasir dari Merapi yang diambil dari Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Nah, untuk pasirnya sendiri itu diambil dari Kabupaten Sleman. Nah, itu ya. Jadi untuk selanjutnya ke tahap pengujian. Di sini untuk tahap pengujiannya itu melalui beberapa segmentase alat yang digunakan dan juga beberapa metode yang digunakan untuk pengujian kepadatan tanah ini. Mungkin untuk metode-metodenya dapat dilihat nanti ya di PDF, karena di sini saya kurang kurang fasilitas untuk menampilkan slide PDF-nya. Jadi nanti saja kita lihat bersama-sama ketika di kelas. Nah, terus jadi hasil dari pengujian tadi keseluruhan dapat disimpulkan bahwasannya untuk tanah lempung ekspansif dari Desa Karangharjo, Kecamatan Taroh, Kabupaten Grobogan, dengan pengambilan sampel tanah di satu titik dari kedalaman 50 cm itu mempunyai tingkat kepadatan tanah kering yang sebesar 1,33 gram per cm. Nah, itu jadi tiap 1 cm-nya itu terdapat tanah kering
sebesar 1,33 gram per senti itu. Dan kadar air optimum 27,68. Nah, yang kedua, penambahan pasir. Nah, ini fungsi pasir deh. Fungsi pasir terhadap tingkat kepadatan tanah lempung ekspansif yang tadi. Fungsinya apa sih? Fungsi penambahan pasir yaitu mampu menaikkan kepadatan tanah lempung ekspansif dan menurunkan kadar air. Yang tadi seperti kita ketahui bahwasannya kadar air optimum dalam tanah lempung ekspansif ini adalah sebesar 27,68%. Nah, dengan penambahan pasir itu mampu mengurangi kadar air itu sendiri. Nah, dan yang ketiga, kadar pasir mampu menaikkan kepadatan tanah lempung ekspansif dan menurunkan kadar air tanah lempung ekspansif dari tanah asli. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasannya pasir ini sangat berguna sekali untuk pengolahan atau tingkat pemadatan tanah, apalagi tanahnya tanah lempung ekspansif. Nah, jadi di dalam jurnal ini menjelaskan bahwasannya pasir ini sangatlah berpengaruh sekali untuk proses pemadatan tanah, apalagi untuk tanah lempung ekspansif. Nah, mungkin untuk review atau penjelasan jurnal yang saya teliti itu dicukupkan sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.